la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina taqaw iza massahum ta'ifum minasyaiton tazakkaru fa iza hum mubsirun. Shadaqallahu azim. Jemaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita mendapat anugerah kesempatan dari Allah. Yang pertama, kita diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan tahun ini. Ada dua alasan nampaknya Allah memberi kesempatan kepada kita untuk hidup di bulan Ramadan tahun ini. Alasan yang pertama, ini sebagai bukti doa kita di akhir Ramadan tahun yang lalu dikabul, bahwa kita masih ingin berada di Ramadan tahun ini. Yang kedua, Allah memberi kesempatan kepada kita untuk menutupi kekurangan-kekurangan ibadah kita di Ramadan tahun yang silam, sehingga pada saat kita kembali kepada Allah, di mana kita selalu menyadari bahwa ibadah seperti sholat, ibadah seperti siam, itu adalah perjumpaan kita dengan Allah. Karena itu juga di bulan Ramadan hakikatnya kita menjamu Allah, tanda kutip tentu saja. Karena itulah Ramadan disambut dengan kalimat marhaban ya Ramadan. Saya tidak tahu persis alasannya Al-Muhajirin mulai tahun ini pakainya ahlan wa sahlan. Itu kan sepatu ahlan wa sahlan Ramadan ya. Saya nggak tahu alasannya apa. Ini sangat tidak lazim gitu ya. Jadi kenapa para ulama itu menyambut Ramadan dengan marhaban, tidak dengan ahlan wa sahlan. Memang menyambut kedatangan tamu itu ada dua. Satu dengan ahlan wa sahlan, yang kedua dengan marhaban. Nah, ahlan wa sahlan digunakan itu ketika menyambut tamu, yang tamu itu dianggap saudara. Jadi kalau saya datang kepada ibu-ibu, bapak-bapak, lalu bapak ibunya punya ahlan wa sahlan ya Agus, gitu, dianggap saudara. Tetapi Ramadan itu adalah tamu agung yang menjanjikan sesuatu yang itu tidak pernah diingkari janjinya, maka disambut dengan marhaban. Jadi itu para ulama itu dari sejak zaman di kota Bilbu itu menggunakan marhaban, gitu ya. Saya tidak tahu istilahnya bagaimana. Nah, kemudian pada suruh ini tentu saja saya mendapat kehormatan untuk berbagi dengan jamaah, apalagi di hari kita baru menginjak di hari kelima. Nah, ketika perjalanan kita belum terlalu jauh di bulan Ramadan, maka tentu saja sepantasnya kita punya paradigma ya, membangun kesadaran apa sebenarnya yang akan kita tuju. Puasa yang dalam Al-Quran itu ada dua kata, ada siam, ada saum. Itu bahasa Quran itu begitu. Jadi saum itu bukan bahasa Sunda, tapi itu bahasa Al-Quran. Ternyata makna saum dengan siam itu berbeda, sekalipun secara etimologis dua-duanya artinya puasa ke dalam bahasa Sanskerta. Jadi upami parong libat saum, tuang ngaleur pas siam ini biasa, nanti ngomong itu saum. Nah, itu kejadiannya itu Siti Maryam ketika didatangi oleh malaikat Jibril, kulu wasrobu mimma razaqnakum, makan minumlah apa yang dirizkikan kepada kamu. Nah, kemudian apabila ada yang bertanya kepadamu, katakanlah olehmu, ini nazartu sauman. Sesungguhnya aku bernazar untuk tidak berbicara. Jadi makan minumnya terus tapi tidak bicara. Nah, itu saum. Makanya kepada orang-orang yang telah mengaku beriman, Allah menyeru dengan mesranya itu tidak menggunakan saum, tapi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus
siam. Kama kutiba ala lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, puasa itu sebenarnya memang setiap agama apapun itu mengajarkan tentang puasa. Sekalipun agama Majusi, penyembah api, itu tetap menganut ajaran puasa. Dan orang-orang yang menyatakan dirinya tidak beragama pun begitu, sebetulnya dia beragama rohyu gitu, tetap dia menjalankan puasa saat-saat tertentu. Karena itulah orang berpuasa itu punya tujuan yang beragam. Jadi ada orang yang puasa tujuannya ingin sehat, ada kan itu. Ada orang puasa tujuannya supaya budak teu bandel air. Ada orang puasa supaya kebal teu bisa di kadek begitu. Ada orang berpuasa karena ingin punya jabatan. Ada orang berpuasa karena anaknya supaya cepat dapat jodoh. Macam-macam ragam orang berpuasa. Nah, Allah kepada orang-orang yang telah mengaku beriman menetapkan tujuannya, la'allakum tattaqun. Gitu. Jadi ada dua itu la'allakum tattaqun itu. Yang pertama, di satu sisi supaya predikatnya sampai mutakin, begitu. Di sisi yang lain, selama menjalankan siam, begitu, supaya takwa itu melekat, begitu. Nah, ada dua yang perlu kita tinjau ketika melihat bab puasa ini. Yang pertama adalah dilihat dari aspek tujuan, gitu. Tadi la'allakum tattaqun. Yang kedua dari aspek hukum, segi hukum. Pesan apakah yang ada di segi hukum puasa, gitu. Jadi dua ini yang harus kita perhatikan. Nah, kita sudah terbiasa kan berpuasa itu. Yang harus kita hati-hati, kenapa kata Nabi, kebanyakan orang berpuasa hanya dapat lapar dan haus saja. Kan gitu ya. Ini yang harus diwaspadai, begitu. Kenapa bisa begitu? Nah, makanya dalam penelitian dan pencermatan para ulama, ini ada dua aspek ini yang harus dilihat. Pesan apa di aspek tujuan dan pesan apa di aspek hukum, begitu. Sehingga bagaimana kebiasaan kita berpuasa itu dengan amalan yang biasa, tapi nilainya luar biasa, begitu. Nah, itu yang penting, begitu. Nah, di aspek tujuan ternyata takwa itu dapat kita raih, gitu, manakala kita mengerti dengan arti puasa itu sendiri, begitu. Jadi tanpa mengerti arti puasa, tujuan tidak akan tercapai. Di sisi yang lain, pemahaman dan penghayatan terhadap arti puasa itu tidak akan kesampaian ketika kita tidak memahami dan menghayati hakikat diri kita sebagai manusia beserta kewajibannya, begitu. Jadi mulainya harus dari mana? Harus mulai pemahaman tentang hakikat diri kita sebagai manusia dan kewajiban kita sebagai manusia. Begitu. Karena itu pesan-pesan di bulan Ramadan seperti ceramah-ceramah pada subuh, ceramah-ceramah qobliyah tarawih, gitu. Itu sebaiknya memang untuk sampai kepada ini, gitu. Makanya nanti Idnya disebut Idul Fitri. Ketika tidak, nggak akan sampai itu ke Idul Fitri, begitu. Kepada hakikat Idul Fitri. Jadi memang harus beda, begitu, antara orang yang telah mengaku beriman dengan tadi orang yang hanya melihat puasa itu Idul Fitrinya saja, hari rayanya. Kemarin saya berangkat ke beberapa tempat, ini kenapa ramai gitu ya, ada orang rangkaian gitu, tanpa pada lebaran gitu. Karena dekat poe katilu gitu. Dia sudah mau menyambut lebaran. Di rangkaian gitu. Itu tapi nggak apa-apa kan, itu bergembira saja, karena untuk orang yang saum, untuk orang yang siamnya itu usia remaja sampai usia 40 itu memang relatif belajar berpuasa. Tapi 41 tahun ke sana, apalagi usia kritis gitu. Pak Udin sudah lepas dari usia kritis. Sudah usia berapa? 74 sudah lepas dari kritis. Sudah lewat.
fungsi kekhalifahan tidak dijalankan gitu. Ini tidak utuh lagi jadi manusia gitu. Begitu. Ya. Ya duka sakuman atau bagian Allah lah mendengar bagian saya gitu ya. Tapi bahwa itu kemudian tidak utuh gitu. Nah, karena itulah itu ada satu ilustrasi melalui puasa ini dengan tujuannya untuk sampai ke takwa itu bagaimana tubuh bisa bertahan hidup, gitu. Jiwa bisa mewariskan makna dan sumbangan, pikiran bisa berkembang dalam kedewasaan, kemudian hati itu bisa meningkatkan semangat dan mencintai sesama. Itulah diri kita. Umumnya manusia terjebak dengan mana? Dengan tubuhnya, ya kan? Padahal yang namanya tubuh dipelihara tidak dipelihara itu akan sampai pada kehancuran. Itu percanten, mangga Bapak Ibu pilari kuburan Pak Haji setelah depan Nurul gali. Apa masih utuh itu tubuhnya? Pasti hancur. Pas sholat itu paling muslim itu kasolut ya. Jadi tubuh itu, sekarang kan sampai ada tubuh yang satu malam rentangnya antara 30 sampai 200 juta seperti ini. Sehingga akibat ada tarifnya dan namanya itu ada singkatan tuh, itu sekarang sibuk pada pakai hijab. Nah, jadi semakin berkembang orang berpakaian hijab, tapi nanti akan terlihat mana hijab yang karakter, mana hijab yang citra. Jadi ada sama seperti kita pakai baju koko, ada yang baju koko karakter, ada baju koko citra. Kopiah gitu, sarung, pokoknya begitu. Ada yang nanti kita lihat, ada karakter, ada citra. Orang yang berorientasi citra itu akan selalu memanipulasi dirinya. Tapi orang yang berorientasi pada karakter, dia akan tampil dalam keasliannya. Makanya dalam konteks bulan Ramadan, kemudian kita beribadah, itu yang citra itu ilmunya, yang karakter itu ilmunya telah sampai pada mereka. Ketika Al-Quran dibacakan, nanti ada lagi istilah qiraah dan tilawah, ini bab lain itu nanti. Itu sangat beda sekali gitu ya. Itu. Nah, itu tersungkur muka mereka. Gitu. Lantas berlinanglah air mata mereka sambil bersujud itu. Lantas mereka berucap Subhana Rabbina in kana wa'du Rabbina la maf'ulan. Alhamdulillah allazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun nazul. Begitu. Nah, itu bicara karakter. Nah, jadi bila ibu bapak saya satu sangat begitu sampai berlinang air mata ketika bersujud, nah itu anugerah dari Allah. Tapi ketika begini misalkan ngaji lalu saya mimpi doa dengan terisak-isak saya nangis, ibu bapak biru ceri gitu. Nah, itu namanya stres bersama itu. Itu stres bersama itu namanya. Itu stres berjamaah. Nah, jadi itu tubuh. Karena itu jangan seperti ada artis yang kemarin meninggal usia 32 tahun, terkapar setahun di rumah sakit Singapura karena salah buat syair, hancur hatiku begitu ya. Sehingga panjang umur hidup. Jadi ini bagaimana nih? Jadi ada tubuh, nah jiwa, pikiran dan hati ini yang harus diperhatikan. Gitu. Karena itu kalau tubuh nanti dibangun lagi oleh Allah. Tubuh itu dibangun lagi, tetapi yang tiga itu diminta pertanggungjawaban. Yang tiga diminta pertanggungjawaban oleh Allah, begitu. Makanya tubuh menjadi saksi nanti itu. Yang oleh Allah dihancurkan dulu, kemudian nanti diciptakan dengan bentuk yang baru. Nah, ketika kita sampai pada kalimat Allah menciptakan, itulah nanti berbicara dengan hukum puasa. Ibu bapak,
berpuasa di waktu-waktu tertentu, katakanlah dari pagi sampai tenggelamnya matahari. Dupi Allah tuan ente, Allah teh tuan ente, pasti terang terbuka. Bisi patus hatam maca Quran gitu ya. Nah cek Al-Quran nih, Allah itu tidak makan dan tidak diberi makan. Kenapa Allah tidak diberi makan? Karena memang Allah tidak makan dan tidak minum, kan begitu. Tetapi Allah terus memberi makan minum. Nah, maka puasa di aspek tadi tujuannya adalah seperti itu. Di aspek hukum ada pesan. Pesannya apa? Pesannya adalah meneladani Allah, meneladani sifat-sifat Allah. Jadi orang yang berpuasa, yang sampai pada puasa yang sesungguhnya adalah ketika dia berpuasa, tidak lagi di otaknya apa yang mau saya makan nanti maghrib, apa yang mau saya nanti makan sahur, tidak itu lagi. Tapi yang dipikirkan adalah apa yang bisa saya berikan makanan nanti pada orang lain di waktu berbuka, apa yang bisa saya bagikan untuk makan ketika orang sahur. Itu pesan dari. Jadi itu Al-An'am ayat 14. Bagaimana Allah punya anak? Karena Allah tidak berkepasangan, kan itu ya. Tetapi Allah itu mencintai orang-orang yang hidup dalam keberpasangan. Ketika kita tidak melakukan hubungan seks di siang hari suami istri karena kita puasa, tapi kemesraan menatap istri, anak itu jangan diabaikan. Itulah salah satunya hakikatnya kenapa ketika menyongsong lebaran orang tua berpikir kumaha memulihkan baju jam muda. Nah, seperti itu. Ini meneladani Allah begitu. Lihat itu Al-An'am 101. Yang kedua, Allah itu Khaliq, Maha Pencipta. Allah tidak pernah berhenti mencipta. Kapan Allah beristirahat dari menciptakan? Maka orang-orang yang berpuasa yang meneladani Allah, ketika dia berpuasa, dia mengembangkan kreativitas dan inovasinya. Sehingga ibadahnya tidak lagi konvensional, gitu. Tetapi ibadah itu inovasi, begitu. Artinya apa? Ibadah inovasi itu dia melakukan peningkatan, begitu. Nah ini termasuk meneladani sifat Allah, begitu. Kemudian ibu bapak sama dengan saya kan senang surat Ar-Rahman ya. Kenapa senang surat Ar-Rahman? Tiba heula cenah ustaz jeung ulama kiai ngadawakeun surat Ar-Rahman, senang sekali dan nikmat membaca Ar-Rahman itu. Apalagi kalau yang membacanya itu Kiai Syahid Cicalengka, Ahmad Syahid Cicalengka, nikmatnya bukan surat Ar-Rahman. Ada apa surat Ar-Rahman? Ternyata kita menemukan di ayat 29 Allah itu selalu sibuk. Allah itu selalu sibuk. Maka orang yang puasa meneladani sifat Allah, ketika dia berpuasa tidak mengurangi kesibukannya. Bayangkan bulan puasa itu kesibukannya orang yang berpuasa itu, yang beriman tentu saja, itu dimulainya sejak dini hari, sejak pagi. Kenapa? Karena dia bangun di malam hari. Ada 3 yang dilakukan ketika dia bangun di malam hari itu orang berpuasa itu. 1, sholat tahajud yang biasa kita sebut tarawih itu. Yang kedua, dia menenggelamkan dirinya dengan Al-Quran. Kalau ibu bapak menghatamkan Al-Quran mungkin dibacanya pagi atau sore, tapi malam hari bukan bicara khatam. Qaulan sakila, Allah akan menurunkan kalimat-kalimat yang berkualitas. Sehingga saat tertentu nanti ibu bapak itu hanya berapa ayat yang dibaca tanpa mengetahui artinya, tanpa mengetahui tafsirnya, tapi sentuhannya lain. Inilah yang disebut Lailatul Qadar. Dia tersentuh dengan ayat itu. Nah, kemudian di malam hari itu bertemu dengan penghujung malam. Nama penghujung malam itu adalah namanya waktu sahur. Apa yang dikatakan pada waktu sahur?
Nah, dengan mengakhirkan makan sahur, maka porsi makan itu tidak israf, tidak berlebihan. Dengan porsi makan tidak berlebihan, rasa kantuk tidak segera datang. Sholat subuh bisa dilakukan di awal waktu, yang biasanya kesiangan, gitu ya. Maka kerja bisa dimulai sejak pagi. Jam 10 baru, nggak boleh sampai lohor. Kan tidak mengurangi jam kerja itu. Gitu kan? Tapi dia press, begitu selesai zuhur, itu press lagi sampai tenggelamnya matahari. Jadi memang bulan Ramadan itu menimbulkan prestasi yang sangat tinggi. Tapi sayangnya itu akibat Islam Nusantara, Islam Nusantara. Bulan Ramadan masuk kerja disiangkan, pulang di akibat bulan Ramadan loba pagawean itu anggus kan begitu. Nah, itu yang kata Nabi, akhirnya banyak orang berpuasa yang hanya dapat lapar dan haus. Nah, dan yang terakhir meneladani sifat Allah yang jangan sampai dilupakan itu adalah as-sabur, bersabar. Disitulah rahasianya mengapa kata Nabi bahwa siam, puasa adalah bagian dari sabar. Dengan kata lain, di bulan Ramadan itu Allah menganugerahi sabar kepada kita. Karena itu kita raih sabar itu. Nah, ayat yang tadi saya bacakan adalah dari mengendalikan kebutuhan fa'ali. Dan puasa itu sebetulnya mengendalikan dan menahan kebutuhan fa'ali. Kita harus tahu konsep kebutuhan manusia ada 5 bagian, tapi nggak saya sampaikan di sini. Kayak mudah-mudahan emot di Nataraweh kan lebih ke kubatur gitu. Jadi bukan sekedar mengendalikan diri, tetapi juga meneladani sifat ilahi. Nah, ketika itu dilakukan karena takwa sebagai potensi, maka Allah berfirman, Innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu iza masahum, di mana disentuh secara halus ta'ifu minasyaiton oleh setan yang selalu tawaf pada dirinya. Jadi konsekuensi orang takwa itu ditawafi oleh setan. Jadi umpami Pak Aris umroh, Pak Aris teh tawaf Ka'bah, mulingan Ka'bah, tas setan mengelilingi Pak Aris begitu. Nah, tazakkaru, maka mereka ini ingat kepada Allah, faizahum mubsirun, maka mereka melihat kesalahan dirinya. Anugerah terbesar dari Allah adalah ketika kita bisa melihat kesalahan diri. Yang bahaya adalah kita enjoy hidup, tidak pernah menemukan kesalahan diri, itu tobat jadi tertutup rapat. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita berpuasa sebenarnya kita sudah memilih jalan yang mendaki lagi sukar, namanya adalah Al-Aqobah. Karena itulah kuliah subuh juga termasuk Al-Aqobah. Daripada saya berhenti karena suara sudah habis, berhenti dulu aja sekarang kan itu. Demikian yang dapat disampaikan subuh ini. Terima kasih atas perhatian dan pendampingannya, dan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Kelihatannya wajah-wajah kita ini masih pantas kalau malam ini tamat menyelesaikannya. Tapi kalau ya ada yang tidak tamat karena memang sudah segera ingin jumpa dengan Allah, ya silakan